keprofesionalan guru-guru berjalan menggapai bintang di langit penuh harapan. Berbagai PJOK langkah pertama menuju masa depan, pembelajaran berdiferensiasi di dunia pendidikan. Berbagai PJOK berjalan dan ke arah cahaya, inspirasi bagi generasi di setiap harinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan, membentuk karakter, mengukir prestasi. Kompetensi teruji, ilmu dipupuk bersama, di pelatihan yang intensif semangat membara. Dari sesi tatap maya hingga lapangan olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Penjenengan semuanya sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sobo, Bu Titi Sodianingsih, SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, wali kelas dan mapel pengampu di SD Negeri Sobo. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka diseminasi PKG-PJOK dengan agenda rencana tindak lanjut PKG-PJOK dengan judul modal olahan ataupun modifikasi festival olahraga permainan dalam keadaan sehat walafiat pada tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan atas kerjasamanya, dan mohon izin Bapak Ibu semuanya menyampaikan pemaparan terkait dengan program rencana tindak lanjut yang telah saya susun. Untuk latar belakang, saya bacakan. PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan jasmani yang bertujuan untuk mendidik jasmani murid agar terdidik secara jasmania dan harkat martabatnya sebagai manusia di kiprah kemanusiaan yang terdidik, menyehatkan, membugarkan, dan mencerdaskan. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan satu pendidikan yang utuh yang mendidik peserta didik untuk mengenali dirinya dan mendidik peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya. Jasmani yang sehat dapat memudahkan dalam murid untuk memerdekakan kehidupan maupun kualitas hidupnya melalui pendidikan. Selanjutnya, untuk program modal olahan ini merupakan bentuk pembelajaran yang mengkolaborasikan antara pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan konsep gerak. Selain itu, dalam program ini prinsip adil gender akan benar-benar direalisasikan, karena saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara acak dan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya masih ada satu lagi kolaborasi yang saya lakukan Bapak Ibu, yakni pembelajaran seks ataupun sport education model. Akan tapi setelah melalui beberapa pertimbangan untuk dengan seks itu saya sudah dulu. Untuk kedepannya kalau memang memungkinkan itu akan saya realisasikan. Selanjutnya, konsep dan alur program kegiatan. Pada program modal olahan ini, yaitu modifikasi festival olahraga permainan, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan melaksanakan olahraga permainan yang dimodifikasi dan dengan jadwal yang ditentukan. Adapun olahraga permainan tersebut contohnya adalah sepak bola 4 gawang, basket keranjang berjalan, dan gobang 3 lingkaran, juga ada bom plastik. Jadi permainan ini akan melibatkan 2 tim atau lebih, menyesuaikan dengan jenis permainannya. Dan menurut analisis yang saya lakukan, program ini dapat dilaksanakan karena di SD Negeri Sobo terdapat banyak aset yang mendukung. Utamanya adalah
aset manusianya, aset lingkungan, fisik maupun sosial. Selanjutnya untuk tujuan program ini menjelaskan dengan dimensi penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yang mana tujuan dari program ini adalah ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid dapat berkreasi dan berkolaborasi dengan sesama murid yang lain untuk selanjutnya dapat dilaksanakan pada kegiatan panen karya P5 dan kelas mistik di sekolah. Selanjutnya program kegiatan ini dirancang melalui komunitas belajar yang saat ini kita lakukan di sekolah dan disusun ke dalam program dan rancangan oleh murid. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Untuk capaian ini tidak hanya terbatas pada penguasaan keterampilan motorik ataupun budaya, tetapi untuk capaian yang ingin kita raih adalah juga mencakup terkait dengan pengembangan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor siswa. Selanjutnya untuk langkah, kegiatan ini akan dilaksanakan 1 minggu sekali. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok seperti yang saya sampaikan tadi dan mengikuti program sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Adapun yang bertanggung jawab dalam program ini adalah guru PJOK, punya saya sendiri, kepala sekolah dan beberapa ibu-guru yang lain. Untuk hasil, mendidik peserta didik untuk menjadi pribadi dengan jasmani yang baik dan meningkatkan semua aspek yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi output atau hasil akhir dari program yang saya rencanakan ini adalah utamanya untuk mendidik peserta didik agar mempunyai tingkat jasmani dan kebugaran yang baik sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik, dan tentunya dengan kondisi jasmani dan kebugaran yang baik ini dapat meningkatkan aspek keseluruhan, yakni aspek kognitif, pengetahuannya, afektif, moralnya, dan psikomotor itu terkait dengan aspek geraknya. Selanjutnya Bapak Ibu, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program ini merupakan program kegiatan kokurikuler. Jadi ini merupakan bagian dari pembelajaran di sekolah yang dilakukan di luar kelas. Selanjutnya, dalam program ini untuk saat ini peserta yang terlibat saya baru melibatkan kelas 4, 5, dan 6 karena ini terkait dengan pengkondisian. Kelas 4, 5, dan 6 ini saya kira lebih mudah pengkondisiannya daripada yang kelas 2, 3. Namun harapan ke depan saya adalah program ini dapat menyentuh semua siswa. Artinya dari kelas 1, 2, 3 ke depan saya punya pandangan harus juga dilibatkan agar juga terlibat dalam program ini. Selanjutnya, program ini akan dilaksanakan di lapangan sekolah. Di halaman sekolah 1 minggu sekali dengan durasi waktu 3 jam atau 3 jam pembelajaran yang akan diambil masing-masing jamnya itu dari jam P5. Jadi tidak mengganggu jam yang lain. Dan apabila di lapangan sekolah ini nanti kondisi tidak memungkinkan, kita masih punya banyak aset yang lain, ada lapangan di bawah yang di lapangan desa juga bisa kita gunakan. Selanjutnya Bapak Ibu, mitra dalam program ini adalah kepala sekolah tentunya dan rekan guru Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Alhamdulillah terkait dengan ini di SD kita pertama sudah memiliki guru program leading. Yang kedua memiliki guru yang kreatif pada fase B dan C, kelas 4 di mana B dan C. Selanjutnya memiliki lapangan sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan programnya, dana bos untuk keperluan program, dan yang penting adalah rekan guru yang siap untuk berkolaborasi.
Untuk berikutnya Bapak Ibu, rencana evaluasi. Untuk evaluasi ini secara menyeluruh akan saya laksanakan setelah kegiatan selesai, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid. Apakah mereka itu merasa senang dengan program ini? Apakah mereka tidak senang dengan rangkaian program ini? Begitu juga dengan Bapak Ibu semuanya akan dijawab. Saya juga bisa mewawancarai secara langsung terhadap proses yang sudah kita laksanakan untuk hari ini. Kemungkinan tantangan, ada untuk kemungkinan tantangan yang saya hadapi adalah tentu belum sempurnanya program karena keterbatasan waktu yang tersedia dalam proses pembuatan proyek ini. Itu Bapak Ibu, sekian sedikit untuk pemaparan dari saya terkait dengan rencana kita lanjut dalam program diseminasi PKG PJOK. Untuk berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab ataupun diskusi. Monggo dari Bapak Ibu semuanya, apabila dari penyampaian saya dari rencana tindak lanjut dengan judul modal olahan ini, yakni modifikasi festival olahraga permainan, ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada hal yang kurang jelas, bisa Bapak Ibu semua tanyakan dan akan saya jawab sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Monggo. Oke, ini. Terima kasih untuk waktunya. Pemaparan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi sudah sangat menarik. Rencana tindak lanjut yang sungguh menurut saya ini sesuai dengan aset yang kita miliki. Nah, berdasarkan tadi yang pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Agus dalam sesi presentasi, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Ini berkaitan dengan komponen yang ada pada kapasitas yang dimiliki sekolah. Di sini ada penjelasan bahwa rekan guru yang siap untuk berkolaborasi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana atau apa Pak yang harus kita lakukan untuk mendukung program yang sudah Bapak rencanakan untuk sekolah kita ini. Itu Pak Gus, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Untuk pertanyaannya adalah apa yang ingin ataupun apa yang harus kita lakukan sebagai rekan guru dalam mendukung ataupun ikut berkontribusi dalam program ini. Yang pertama saya jawab Bu Rini dan beberapa yang lain. Yang pertama adalah selalu siap apabila saya ajak untuk berkoordinasi. Itu yang penting. Jadi Bapak Ibu guru harus punya salah satu itu, yakni menyiapkan diri apabila dalam waktu ke depan saya ingin berkoordinasi dengan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua adalah juga ikut mempersiapkan peserta didik. Artinya dalam hal ini dari segi mentalnya, dari segi keaktifannya, dari segi kedatangan atau kehadirannya, pastikan itu. Dan yang ketiga tentu mendukung sepenuhnya, dan yang paling penting adalah juga memberikan refleksi maupun evaluasi terhadap program yang saya lakukan. Saya kira itu Bu Rini untuk jawabannya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain, monggo saya persilahkan. Pak Sur, untuk Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Pemaparan yang luar biasa dari Pak Agus selaku guru PJOK sekaligus mengikuti kegiatan PKG. Alhamdulillah dari pemaparan tentang modal olahan tadi di awal sempat terlupa saya olahan dari makanan. Ternyata itu adalah singkatan dari modifikasi festival olahraga permainan. Di latar belakang tadi ada yang menarik bagus, ada yang menarik jasmani yang sehat itu dapat memudahkan dirinya dalam memerdekakan kehidupannya dan kualitas hidupnya. Itu sesuai dengan
al-aqlus salim fil jismis salim, yang mana kurang lebih itu artinya akal yang sehat itu terletak pada jasmani yang sehat. Itu berarti senada dengan latar belakang yang panjenengan sampaikan di situ, dengan jiwa yang sehat, dengan jasmani yang sehat, itu nanti akan tercipta kualitas hidupnya juga, khususnya dalam segi pendidikan. Oleh karena itu kegiatan ataupun pelajaran PJOK ini juga sangat-sangat dibutuhkan oleh anak. Bahkan di SDN Solo ini adalah merupakan mapel yang paling menarik. Kalau Pak Gus tidak datang pasti dicari-cari. Itu bukti bahwa mapel PJOK ini adalah mapel yang sangat-sangat menarik. Manakala kok di sampel, kalau diambil pendapatnya anak-anak itu mapel apa yang paling disukai, pasti ada pelajaran olahraga. Yang ingin kami tanyakan Pak Gus, mungkin dengan adanya ketertarikan anak seperti itu, mungkinkah itu kita bisa hidup bersama melalui sebuah kegiatan yang mana itu menjadi momen tersendiri dan tidak hanya sekedarnya saja, tapi nanti akan terkesan bahwa anak ini pernah melakukan atau pernah mengikuti kegiatan yang luar biasa. Mungkin bisa berupa festival olahraga. Karena itu mungkin bisa Pak Gus itu jelaskan nanti itu bagaimana, atau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan dan kami semua Bapak Ibu guru terus seperti apa. Itu saja Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Sofian. Langsung saya jawab nanti sebelum kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi ini sangat mungkin sekali maksudnya untuk kita laksanakan dan untuk kita dukung, karena festival olahraga ini adalah bentuk kegiatan yang luar biasa, karena dalam pelaksanaannya tidak hanya satu cabang olahraga, tapi kita melibatkan banyak cabang olahraga. Dan kebetulan yang saya lakukan adalah tidak saklek dengan olahraga yang pada umumnya, artinya modifikasi. Jadi tujuan saya modifikasi ini salah satunya untuk meningkatkan daya tarik peserta didik agar partisipasi peserta didik ini juga baik dan tentu pembelajarannya itu juga bermakna. Dan selanjutnya terkait dengan program ini, maksudnya harapannya sesuai dengan yang sampaikan agar lebih berkesan. Tentu kegiatan ini tidak hanya kita laksanakan sekali dua kali, jadi bisa kita jadikan kegiatan ini lebih ke arah kebiasaan. Jadi kalau sudah kebiasaan, anak-anak akan senang dengan itu. Dan sebagai pembanding, kemarin untuk pelaksanaan ekstra olahraga itu di luar jam pelajaran itu antusiasnya juga baik dari anak-anak. Dan ini karena ini masuk komunitas, saya kira semuanya bisa terlibat, dan tentunya dengan modifikasi yang saya tawarkan atau modifikasi yang saya buat ini, apabila kita susun dengan jadwal yang baik, dengan konsistensi program yang dilaksanakan itu dengan baik dua secara kontinu, saya kira program ini akan berjalan dengan baik. Dan bentuk dukungan dari Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi adalah dengan cara berkoordinasi dan memberikan refleksi, evaluasi kepada saya nanti setelah pelaksanaan kegiatan itu bagaimana Pak? Lebih baiknya seperti ini Pak, kurangnya di sini Pak, mohon untuk ditingkatkan. Mungkin itu maksudnya sedikit menjawab pertanyaan ini maksudnya. Oke Bapak Ibu, ada yang lain atau maksudnya ada yang bertanya lagi? Bu Indra atau Bu Titik? Oke.
Terima kasih Pak Agus waktu yang di saya. Ini dari yang dilaporkan tadi ada beberapa kegiatan yang menjadi target jenengan seperti sepak bola antar gawang, basket serangan berjalan, gubak pendidikan dan prokasi. Istilah-istilah ini sangat asing bagi saya dan saya pun juga sangat penasaran bagaimana permainan itu akan dilakukan. Karena kalau saya selama ini amati, kalau sepak bola itu hanya 2 gawang. Nah ini gawangnya Papa piye? Pemainnya berapa saja? Nah, dan ini bagus. Apakah kegiatan atau program jenengan itu memang ditargetkan untuk kelompok atau bisa untuk individu? Dan satu lagi Pak, apakah terbatas hanya untuk bola voli itu kan belum ada? Nah, misalnya ada sekolah itu bisa terjadi, karena saya amati itu anak-anak juga, anak-anak di sini itu antusias untuk bola voli. Dan yang saya tanyakan, bagaimanakah rencana tindak lanjut jenengan terhadap program-program yang sudah panjenengan paparkan terhadap kita? Baik, terima kasih di atas pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya adalah terkait bagaimana teknis ini kalau ada sepak bola 4 gawang, ada basket serangan berjalan dan lain sebagainya, ada bom plastik dan lain sebagainya. Terus pertanyaan kedua adalah apakah ini hanya bisa hanya untuk tim atau tidak untuk individu. Terus berikutnya adalah apakah bisa masukkan satu olahraga lain itu ya. Di antaranya 3 pertanyaan itu. Yang pertama saya jawab adalah yang apakah sebelum ke teknis ya, apakah permainan ataupun festival olahraga ini bisa ditunjukkan untuk individu. Untuk sampai saat ini Bu Indra, karena judul saya adalah festival olahraga, jadi maka yang terlibat di situ nanti adalah tim, bukan individu, karena judulnya adalah festival olahraga. Karena festival olahraga sendiri pengertiannya adalah sebuah pertandingan atau perlombaan atau kegiatan olahraga yang diikuti oleh 2 tim atau lebih. Jadi pesertanya itu tim. Kalau skala besarnya ada SEA Games, ada Asian Games dan sebagainya itu. Kalau di lingkup negara, kalau di daerah ada Popda, ada Popnas. Jadi ada beberapa cabang olahraga, di situ mereka berkompetisi. Itu yang namanya festival olahraga. Terus selanjutnya yang ditanyakan adalah teknisnya. Sepak bola 4 gawang itu gimana Pak? Saya jawab. Sepak bola 4 gawang itu ya sepak bola yang menggunakan gawangnya 4 tuh. Kalau kita umumnya 2, gawangnya itu 4. Nah, untuk peserta nanti menyesuaikan jumlah peserta sidik. Minimal adalah 2 orang satu timnya, gawangnya 4. Nah, terkait dengan lebar lapangan atau ukuran lapangan nanti juga menyesuaikan kondisi di sekolah. Untuk peraturannya adalah setiap satu tim boleh memasukkan gawang 3 tim yang lain. Kuncinya itu. Jadi tidak terpaku memasukkan bola ke satu gawang, tapi boleh ke gawangnya si A, boleh ke gawangnya si B, dan ke gawangnya si C. Begitu secara global sebagai gambarannya. Terus untuk basket keranjang berjalan, ini adalah kita nanti memakai keranjang sampah ataupun bisa kardus. Nah, nanti keranjangnya itu bisa berjalan. Jadi misal di sebelah sana ada tim A, sebelah sini tim B, maka yang pegang keranjang di lokasi tim B ada 5. Jadi nanti pegang keranjang seperti ini, temannya seperti basket dengan catatan kita memakai bola modifikasi juga, nanti bisa memakai bola kakro atau bola sport dan sebagainya, tidak bola basket. Dan peraturannya tidak boleh dimakruhkan, harus diumpan. Nah, nanti pada saat mau shoot ke keranjang, nah ini bisa menyesuaikan keranjangnya. Bisa dari sana bolanya ke sana, lempar tuh gawangnya bisa berjalan juga, menyesuaikan arah bolanya. Jadi mempermudah untuk masuknya. Terus gobang 3 negara.
Kalau selama ini yang kita ketahui adalah gerobak solder ya. Untuk ini saya membuat gerobak 3 lingkaran. Jadi nanti ada 3 lingkaran seperti itu. 3 lingkaran ini juga tim. Tim yang menjadi tim penjaga nanti di luar lingkaran. Tim yang bermain nanti di dalam lingkaran itu. Dan setiap yang berjaga itu harus menyentuh yang di dalam lingkaran sampai habis dengan bangsa. Untuk berpasti itu pemenang tim juga. Jadi nanti pasti ini judulnya tidak mengumpul dan berjaga, jadi tidak dapat. Jadi nanti yang satu tim itu nanti akan berjaga, beberapa tim yang lain akan bermain. Nanti bola dilempar, dipukul ke bawah, tangkap sampai ada di tempat tinggal yang bermain tadi, mereka langsung kembali lagi ke lokasi awal dengan catatan jangan sampai terkena. Jadi kira-kira gambaran detailnya seperti itu boleh bilang ini. Nah, terkait dengan cabang olahraga lain, boleh. Ini saya sampaikan di antaranya. Jadi masih ada kemungkinan saya menambah. Bisa bola voli dengan tanpa meja atau bola voli tanpa sentuhan, bola voli satu tangan bisa. Terus bisa masukkan di cabang penting khususnya lari. Kalau lari ada lari estafet, nanti bisa bermain dengan estafet ya, seperti itu. Jadi masih banyak ruang ataupun modifikasi nanti ke depan yang bisa dilaksanakan. Saya kira itu bisa. Terima kasih Pak Gus. Saya tunggu hadiahnya saja. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan ini dapat kita laksanakan. Terima kasih Pak Gus yang memberikan kegiatan seperti ini, kegiatan yang luar biasa. Pak Agus juga guru yang PJOK yang berpotensi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sofeh. Pelajaran PJOK adalah pelajaran yang sangat disenangi siswa, sangat dinanti siswa. Kalau Pak Agus misalnya tidak hadir aja, anak-anak sangat kecewa sekali tidak diisi kecewa kedua kalinya, sangat kecewa sekali. Kemudian yang telah dibawakan tadi Bapak dengan Pak Agus sudah disampaikan pertanyaan dari Bu Indra itu tadi luar biasa. Kemudian dinanti untuk Bapak Ibu dan siswanya kegiatan itu mudah-mudahan besok dapat dilaksanakan. Saya juga penasaran kegiatan itu tidak sebatas teori saja, tapi kita juga butuh prakteknya. Misalnya ada kegiatan sewaktu-waktu kalau anak-anak sudah paham semua dapat kita jadikan lomba pada event atau kegiatan yang kita nanti. Kadang-kadang kita ada kegiatan itu siapa ya, kegiatan itu bisa kita isi dengan kegiatan olahraga seperti itu. Kemudian harapan saya dituangkan di sini. Alhamdulillah Bapak Agus di sini di Kecamatan Tribulu menjadi ketua KKG. Mudah-mudahan ke depannya kalau ada lomba tidak hanya Pak Agus saja yang potensinya luar biasa, mudah-mudahan anak pun membawa nama baik di sekolah ini. Bagaimana caranya yang kegiatan yang kita lombakan kita maksimalkan, kita latih terus-menerus. Terus kemudian di antara anak-anak itu yang mempunyai potensi yang memungkinkan dilatih lebih maksimal lagi. Banyak sekali yang kegiatan olahraga itu yang dilombakan, mulai tingkat yang mampu kita laksanakan, ada yang sulit kita laksanakan. Contohnya renang itu adalah kegiatan yang sulit. Mungkin yang kita kegiatan yang langka
jarang kita tampilkan, misalnya pencak silat bagaimana. Nanti pertanyaan saya, usaha ini Pak, aku seperti jelas seperti lomba-lomba setiap tahun, setiap semester atau dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya adalah untuk selanjutnya usaha-usaha apa yang Pak Agus selaku guru PJOK agar kedepannya SD kita bisa membawa nama baik dan bisa membawa kejuaraan di tingkat kecamatan saja, misalnya kecamatan bisa mewakili di kecamatan untuk maju ke kabupaten ini. Terima kasih Pak, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Titin atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah usaha apa yang akan dilaksanakan setelah ini untuk menyiapkan siswa agar bisa berprestasi minimal di tingkat kecamatan. Seperti itu. Mohon izin jawab Bu Titin terkait dengan ini. Kemarin sebenarnya saya sudah melakukan itu. Ini saya lakukan dalam rangka persiapan untuk O2SN tahun 2025. Sebenarnya ada satu cabang olahraga yang berpotensi kita bisa meraih juara, yakni pencak silat. Pada awalnya saya punya pandangan ataupun estimasi bahwa siswa kita mampu untuk melakukan itu, karena siswa kita ini punya jiwa seni, artinya punya skill dalam praktik gerakan. Tapi setelah saya praktikkan, meskipun mereka itu bisa bujagan dan sebagainya, kemarin sebenarnya arahnya dari kelas 5 yang laki-laki itu ingin saya siapkan untuk O2SN yang pencak silat seni ataupun seni tunggal, baik dengan senjata atau dengan senjata. Tapi setelah satu pertemuan, saya berikan materi mereka, saya berikan tutor video dengan agenda ini, padahal masih saya berikan tahap pertama. Artinya tahap pertama itu saya tidak berikan banyak. Jadi di jurus seni tunggal pencak itu kan ada 1 sampai jurus 7 dan sampai ke 14 yang senjata. Itu baru jurus 1 sampai 7-nya itu mereka sudah pesimis. Akhirnya karena jiwa mereka seperti itu, mau saya beri apapun akhirnya tidak bisa. Akhirnya mereka menyerah. Pak, tidak silat tidak bisa. Oke, apa-apa. Selanjutnya untuk persiapan satu olahraga yang baik terkait dengan pembahasan ini kan ada biasanya ada lari. 2 lari itu ada lari sprint dan juga ada lari yang melewati halaman itu. Itu kita punya 1 yang berpotensi, 2 yang berpotensi larinya pecah. Itu Aska, kelas 5 dan Dendra. Yang kemarin saya bawa adalah Dendra. Namun potensinya beda sedikit. Nah, usaha yang kita lakukan adalah tentu melatih fisik siswa tersebut untuk persiapan itu, dan selain itu juga persiapan teknik, dan selanjutnya terkait dengan hasil ya walau saya tidak bisa menjamin apakah kita bisa berprestasi atau tidak, karena hasil itu sudah di luar kemampuan saya. Yang bisa saya lakukan adalah mengusahakan itu. Jadi usaha-usaha yang saya lakukan adalah tentu mendidik mereka baik secara jasmani maupun rohani. Jadi kita persiapkan itu dan juga mentalnya. Selain itu juga kita siapkan tekniknya. Sebetulnya juga ada lagi yang masuk di kecamatan itu yang wajib kan atletik. Atletik itu wajib. Terus renang itu juga ada, badminton juga ada. Untuk badminton perlu peningkatan skill. Untuk adik-adik di sini perlu peningkatan skill, dan yang namanya untuk mendapatkan prestasi itu butuh waktu, yang tidak instan. Jadi di sela-sela pembelajaran kita melaksanakan itu, selain 1 potensi yang dimiliki sama didik, juga kita juga harus memaksimalkan waktu karena untuk mendidik anak supaya bisa ke tahapan lebih tinggi atau tahapan atlet itu butuh kebiasaan latihan yang konsekuen dan kontinu. Kiranya itu ini yang bisa saya jawab untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu, karena waktu sudah berjalan lama. Mohon izin saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti
mengikuti pemaparan rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Ke depan saya harapkan mohon untuk saran, masukan dan perbaikannya, evaluasinya agar program yang saya rencanakan ini ke depan dapat direalisasikan dengan baik. Mungkin itu sedikit dari saya. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kata-kata yang kurang berkenan dan tentunya kurang baik. Di pemahaman Bapak Ibu semuanya, Mas Budi, saya sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.